Satu akan membawakan kami dari Kabupaten Bogor akan kami kami dari Kabupaten Bogor akan menjelaskan dan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam praktikum kami dengan judul penentuan massa jenis benda terhadap zat cair. Yang pertama akan dijelaskan bahan oleh teman saya Anda. Baiklah, bahan-bahan yang kami gunakan untuk praktikum kali ini yaitu berupa sirup dengan ukuran 1000 ml dan minyak tanah dengan ukuran 1000 ml juga, dan ada juga gula dan telur dan juga itu garam, sama satu lagi yaitu tisu. Setelah saya akan menjelaskan alat yang akan kami gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama aerometer. Aerometer ini akan kami gunakan dalam menentukan massa jenis satu benda. Yang kedua yaitu termometer yang akan kami gunakan untuk mengukur suhu pada massa zat cair yang akan kami gunakan. Yang ketiga yaitu batang pengaduk. Batang pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk garam dan gula dalam praktikum yang akan kami lakukan. Selanjutnya yang keempat yaitu sendok untuk mengambil telur dan meletakkan telur di dalam zat cair yang sudah terlarut. Selanjutnya yaitu glass beaker berukuran 500 ml untuk melakukan praktikum, yaitu melihat benda layang dan terapung. Selanjutnya yaitu gelas ukur yang berukuran 1000 ml untuk tempat meletakkan zat cair yang akan kami ukur massa jenisnya dan juga suhunya. Pada kegiatan awal praktikum pertama, kami melakukan percobaan dengan menggunakan larutan air garam. Pada video dapat dilihat kami menuangkan tuangan pertama dengan larutan air garam, lalu diaduk menggunakan batang pengaduk dengan perlahan dan sampai larut. Jika larutan garam telah tercampur, maka kita masukkan telur untuk mengamati hasil apa yang bisa kita lihat. Pada video, telur masih tenggelam dalam permukaan gelas. Selanjutnya, kita memasukkan kembali larutan air garam untuk yang kedua kalinya. Pastikan kita juga mengaduknya dengan tepat dan juga sampai larut. Pada pengamatan kedua, telur yang kami masukkan ke larutan belum juga menunjukkan hasil yang lain. Sendokan garam ketiga yang kami lakukan tetap sama dengan prosedur sebelumnya, larutkan ke air dan juga sampai larut, kemudian telur dimasukkan dan terlihat hasil telur dalam keadaan melayang. Selanjutnya, sendokan keempat diulangi kembali, diaduk dan sampai halus. Telur kembali dimasukkan dan hasil yang kami dapati pada sendokan keempat, telur sudah menunjukkan reaksi di mana mengapung atau terapung ke atas permukaan larutan. Larutan terakhir yang kami masukkan yaitu pada sendokan kelima, tetap menggunakan prosedur yang sama. Dapat dilihat telur sudah dalam keadaan terapung.
Kegiatan selanjutnya, pada kegiatan kedua kami melakukan pengamatan dengan menggunakan larutan gula. Prosedur yang dilakukan tetaplah sama, mengaduk dan memasukkan telur untuk melihat hasilnya. Pada hasil pertama, kami mendapati telur masih dalam keadaan tenggelam. Selanjutnya, pada sendokan kedua, kami juga melakukan hal yang sama. Pada sendokan kedua, telur masih menunjukkan hasil yang sama, yaitu masih dalam keadaan tenggelam. Masuk kepada sendokan gula ketiga. Lakukan prosedur dengan perlahan dan dalam keadaan prosedur yang sama. Masih kita lihat telur yang dimasukkan menunjukkan hasil tenggelam. Hasil pada sendokan keempat masih menunjukkan telur masih tenggelam. Reaksi telur pada sendokan gula kelima awalnya menunjukkan reaksi melayang, namun di akhir telur menunjukkan reaksi mengapung. Masuk kepada kegiatan seterusnya, yaitu melakukan pengukuran suhu kepada larutan gula dan garam. Pada video kita menyaksikan pengukuran suhu pada gula, yang kami mendapatkan hasil pada pengukuran suhu sebesar 30 derajat Celcius. Selanjutnya, kami juga melakukan pengukuran pada garam, masih dengan hal yang sama, memegang ujung termometer dengan benang. Lalu kami melakukan pengukuran suhu pada minyak tanah. Pastikan melakukannya dengan hati-hati dan jangan menyentuh termometer langsung dengan tangan. Dalam pengukuran suhu masing-masing larutan, sebaiknya kita mengukur selama 3 menit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pada video kita saksikan kegiatan, yaitu mengukur massa jenis menggunakan alat ukur aerometer. Pada praktikum kali ini kami mendapatkan hasil 800 massa jenisnya. Dalam pengukuran aerometer, kita harus melakukannya dengan baik dan melihat indikatornya dengan jelas. Catat hasil untuk melakukan pengukuran nantinya pada hasil pengamatan kita. Setelah melakukan pengukuran, jangan lupa untuk mengelap aerometer untuk mensterilisasi. Ini kata